Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uswatul Hasanah Umar, NIM 0602521073. Pada mata kuliah landasan pendidikan ini, saya akan membahas materi tentang landasan teknologi komunikasi dan informasi dalam pendidikan dan implikasinya pada pembelajaran olahraga. Yang pertama adalah landasan teknologi komunikasi dan informasi dalam pendidikan. Jadi, teknologi itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu tekne, yang artinya keahlian. Yang kedua adalah logia, yang berarti pengetahuan. Jadi, teknologi adalah suatu keahlian untuk memanfaatkan sebuah objek agar dapat berguna untuk kehidupan sehari-hari bagi manusia. Selanjutnya adalah pendapat ahli tentang teknologi. Yang pertama adalah pendapat dari Nasution pada tahun 2012. Ia mengemukakan bahwa teknologi adalah penerapan, pengembangan, dan penilaian sistem-sistem sebagai alat bantu untuk mempermudah dan meningkatkan proses belajar siswa. Pendapat yang kedua adalah dari Ngavivi tahun 2014 menyatakan bahwa teknologi dapat mencakup dua hal. Jadi, teknologi merujuk pada peralatan, yaitu unsur yang digunakan untuk menyelesaikan tugas. Yang kedua, keterampilan atau prosedur yang diperlukan untuk membuat dan menggunakan peralatan tersebut. Jadi, berdasarkan dua pendapat ahli di atas, bisa kita simpulkan bahwa teknologi itu merupakan pengetahuan untuk menggunakan sebuah alat, yaitu alat yang dapat memudahkan aktivitas manusia. Selanjutnya adalah teknologi komunikasi dan informasi. Teknologi yang memudahkan informasi dari satu manusia ke manusia lainnya itu disebut teknologi komunikasi dan informasi atau TKI. Selanjutnya, lebih umum digunakan untuk merujuk pada penggunaan teknologi modern, khususnya teknologi yang disampaikan secara elektronik. Jadi, dari informasi satu ke informasi lainnya digunakan sebuah teknologi yang merujuk pada teknologi yang berbasis elektronik. Selanjutnya adalah mampu menyimpan, mentransfer, dan memproses informasi dan komunikasi. Jadi, ciri khas dari TKI ini adalah dapat menyimpan, mentransfer, dan memproses informasi, lalu dapat disampaikan dari satu orang ke orang lain. Selanjutnya adalah pendidikan. Jadi, pendidikan itu merupakan suatu usaha untuk meningkatkan kualitas diri dari seseorang. Jadi, menurut Suryansyah pada tahun 2011, ia menekankan bahwa pengertian pendidikan itu ada 3 hal. Yang pertama adalah pendidikan merupakan usaha yang dilakukan secara sadar. Yang kedua, usaha proses pendidikan tersebut dilakukan oleh orang yang mempunyai dan atau merasa bertanggung jawab untuk membangun masa depan dari peserta didik. Yang ketiga, adanya suatu tujuan yang ingin dicapai melalui proses pendidikan. Selanjutnya adalah teknologi dapat berfungsi juga dalam sistem pendidikan, misalnya penghubung antara sekolah ke pemerintah daerah ke pemerintah pusat, atau pemerintah pusat ke sekolah. Jadi bisa dihubungkan dengan yang ada namanya teknologi komunikasi dan informasi. Pendidikan berjalan beriringan dengan kemajuan teknologi. Dengan adanya kemajuan teknologi, internet, dan berbagai aplikasi dan website yang sangat membantu dalam sistem pendidikan. Jadi ada beberapa aplikasi dan website yang biasa digunakan dalam proses pembelajaran di sistem pendidikan. Yang pertama adalah aplikasi virtual meeting. Jadi contoh dari aplikasi virtual meeting ini adalah Zoom dan juga Google Meet. Yang kedua adalah aplikasi komunikasi chatting. Jadi aplikasi komunikasi chatting yang banyak digunakan dalam proses pendidikan yaitu adalah WhatsApp, Telegram, dan juga Google Classroom. Yang selanjutnya adalah website dan aplikasi-aplikasi pembelajaran. Jadi telah banyak lembaga-lembaga yang meluncurkan atau menciptakan website yang berbasis pembelajaran.
seperti website dari Kemdikbud yaitu Rumah Belajar, dan juga website dari lembaga-lembaga swasta lain seperti Brainly, Ruang Guru, Wiper School, dan masih banyak lainnya. Selanjutnya, dalam proses pembelajaran, teknologi itu sangat memberikan manfaat yang baik. Begitupun pada sistem pendidikan, seperti penghubung antara sekolah ke pemerintah daerah ke pemerintah pusat, atau sekolah ke pemerintah pusat. Semua telah bisa diakses melalui kemajuan teknologi komunikasi dan informasi yang telah diluncurkan oleh pemerintah untuk membantu sekolah dan juga pemerintah untuk menghubungkan satu sama lain, seperti Dapodik dan juga Siklah. Jadi Dapodik merupakan data pokok sekolah yang mana di dalamnya berisikan berbagai data yang terdapat di sekolah tersebut. Misalnya dari sarana dan prasarana, data guru, data siswa, dan lainnya. Sedangkan Siplah atau Sistem Informasi Pengadaan Sekolah yaitu sistem elektronik yang dapat digunakan oleh satuan pendidikan untuk melaksanakan proses pengadaan barang dan jasa atau PBJ secara daring yang dananya bersumber dari dana pemerintah yang dirancang untuk memanfaatkan sistem pasar daring yang dioperasikan oleh pihak ketiga. Jadi, melalui aplikasi Siplah ini, pemerintah dapat mengontrol apa-apa saja kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Jadi selanjutnya adalah implikasi teknologi komunikasi dan informasi dalam pembelajaran olahraga. Jadi seperti yang kita ketahui bahwa segala sesuatu terdapat positif dan negatifnya. Sama seperti teknologi komunikasi dan informasi ini. Jadi dampak positif dari TKI terhadap pembelajaran olahraga adalah dapat membantu guru dan siswa untuk mencari lebih lanjut apa-apa pembelajaran dan tidak hanya berfokus kepada guru. Guru juga dapat menyampaikan materi secara lebih efektif dan efisien melalui aplikasi-aplikasi seperti YouTube, dan juga dapat mengirimkan tugas atau menyampaikan materi melalui aplikasi chatting seperti WhatsApp. Selain aplikasi YouTube dan WhatsApp, sudah banyak juga aplikasi-aplikasi lain yang dapat diunduh dan diinstal melalui smartphone, melalui App Store ataupun Play Store. Jadi, aplikasi-aplikasi ini sangat memberikan bantuan kepada tenaga pendidik maupun siswa dalam memberikan informasi pengajaran, seperti aplikasi-aplikasi tentang pembelajaran penjas. Selain dampak positif dari teknologi komunikasi dan informasi pada pembelajaran penjas, terdapat juga dampak negatif yang sangat berpengaruh kepada masing-masing individu. Jadi contohnya seperti anak-anak dengan dimanjakan oleh teknologi mengakibatkan kurang gerak atau hipokinetik. Hal ini sangat berdampak tidak baik pada perkembangan peserta didik. Nah, selanjutnya ada juga dampak negatif seperti kurangnya pengontrolan guru terhadap siswa tersebut. Jadi, secara langsung guru tidak bisa mengontrol siswa dalam berbagai aspek, yaitu aspek kognitif, afektif, dan psikomotoriknya. Nah, hal ini sangat menyulitkan guru untuk membangun karakter yang baik pada siswa. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa pembelajaran olahraga merupakan salah satu pembelajaran yang dapat membina karakter siswa untuk meningkatkan kualitas bangsa. Itu tadi penyampaian materi dari saya tentang landasan teknologi komunikasi dan informasi dalam pendidikan serta implikasinya pada pembelajaran olahraga. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.